Assalamualaikum, salam Nusantara. Kita berjumpa lagi di episode kedua. Sebelumnya terima kasih banyak pada teman-teman subscriber dan pemirsa sekalian yang telah memberikan tanggapan dan perhatian positif pada episode pertama kemarin, perdana itu ya. Jadi masih banyak memerlukan kritik dan saran semuanya. Ya, semua kritik dan saran kami tampung, walaupun mungkin belum bisa kami laksanakan semuanya gitu ya. Jadi ya bertahap, tapi kami tampung dan saya senang sekali. Terima kasih banyak sekali lagi. Oke, jadi dari episode pertama kemarin itu mengenai kolonialisme merayap dalam kasus Rohingya ini ya, ada beberapa pertanyaan melalui kolom komen maupun japri yang mempertanyakan beberapa hal. Baik, coba saya jelaskan ya. Jadi kolonialisme sendiri menurut saya ada dua tipe kolonialisme, yaitu kolonialisme secara terbuka langsung dan kolonialisme secara merayap gitu kan. Kalau yang terbuka dan langsung itu misalnya seperti ketika Jepang menyerang Indonesia, atau tepatnya Hindia Belanda. Saat itu kan Indonesia sedang dikuasai oleh pemerintah Belanda. Jadi kita adalah provinsi seberang lautnya Belanda. Jadi namanya Hindia Belanda atau Netherlands Indi gitu kan. Kalau dan itu Jepang menyerang secara militer kekuatan penuh, hanya perlu waktu 2 minggu selesai. Kita beralih kekuasaan dari Belanda ke Kekaisaran Jepang, dari kerajaan Belanda menjadi di bawah Kekaisaran Jepang. Itu juga ketika Jepang menyerang provinsi-provinsi Inggris lainnya, jajahan Inggris lainnya, yaitu Singapura, Malaysia, Macau, Hong Kong, sampai Myanmar bahkan ya. Itu mereka hanya dalam waktu yang singkat bisa menguasai wilayah-wilayah yang tadinya dikuasai bangsa Eropa, bangsa Barat. Nah, itu salah satu contoh untuk kolonialisme yang berlangsung secara terbuka gitu kan, dan langsung gitu kan. Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan kolonialisme merayap, kita ambil contoh seperti saat pertama kali Belanda datang ke Indonesia, tepatnya ke Nusantara ya, belum ada Indonesia saat itu, ke Nusantara sekitar abad 17, masih ke abad 18, tahun 1596, di mana saat itu Cornelis de Houtman, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, mereka mendarat di Banten untuk berdagang, untuk berniaga. Jadi bukan untuk kolonialisme sebetulnya, awalnya gitu ya. Jadi modusnya itu pasti berdagang gitu kan. Sebelumnya lagi, beberapa tahun sebelumnya, itu Portugis yang lebih dulu menemukan Nusantara. Mereka lebih dulu menemukan Nusantara sebelum Belanda. Jadi kerajaan Portugis dengan pelaut-pelautnya yang hebat saat itu, mereka langsung sampai ke Selat Malaka, mendarat di Selat Malaka dan bisa membangun kekuasaan kecil di sana dari sebuah benteng kecil di Malaka. Lalu mereka mencari sumber komoditinya, yaitu rempah-rempah, ke Maluku. Jadi dari Malaka ke Maluku gitu. Apa persamaan Malaka dan Maluku? Itu mungkin nanti ada pembahasan secara linguistiknya gitu ya. Kenapa namanya sama kok, Malaka dan Maluku, sama-sama makmur gitu kan. Sama-sama pusat perdagangan saat itu. Nah, selain itu juga Aceh ya. Jadi ada konflik-konflik juga dengan Aceh, antara Portugis, Belanda dan Aceh, karena Aceh saat itu juga sebagai penguasa Selat Malaka gitu kan, selain kerajaan Malaka sendiri. Itu seru kalau dibahas lebih mendalam, itu kondisi geopolitik saat itu antara kerajaan-kerajaan di Malaka sama kerajaan Aceh Darussalam gitu. Itu menarik gitu ya. Tapi sebelum ke situ kita bahas tentang pengertiannya ini dulu. Nah, mereka baik Belanda maupun Portugis datang itu dengan modus berdagang, berniaga, lalu mendapatkan kepercayaan dari para penguasa-penguasa Nusantara, raja-raja ya. Jadi saat itu memang wilayah yang sekarang disebut dengan Indonesia dan Malaysia itu ada 44 daurah di bawah khalifahan Islam itu yang berdiri secara independen gitu ya.
Di dalamnya juga masih ada kerajaan Hindu, masih ada juga kerajaan Hindu dan Kesultanan Islam. Jadi ada 44 Kesultanan Islam dan beberapa berapa ya, 2 atau 4 itu masih ada kerajaan Hindu, termasuk Pajajaran ya. Nah, saat itulah kita berinteraksi dengan bangsa Barat Portugis itu pertama kali. Niat mereka berdagang, ya kita terima, namanya orang mau berdagang kan. Terjadi perniagaan, tukar menukar, terus lama-lama mereka mendapat kepercayaan, lama-lama setelah mendapat kepercayaan dalam perdagangan, mereka membangun pos dagang, dari pos dagang menjadi benteng, ya kan. Dari benteng itu lama-lama menjadi benteng militer, ya kan? Lalu meluas lagi, mengadu domba antar kerajaan, antar sultan, antar raja diadu domba, terus akhirnya berkuasa gitu, bertahap. Jadi itulah kolonialisme merayap. Iya kan? Nah, inilah yang sekarang sedang terjadi di Indonesia oleh Rohingya. Di Malaysia juga sih. Lebih parah malah di Malaysia itu. Yang mengejutkan, saya mendapatkan data bahwa beberapa orang-orang Rohingya ini yang melarikan diri, mereka sudah punya KTP Indonesia. Jadi mereka sudah punya KTP Indonesia. Itu ada yang di Jawa, di Solo dan Boyolali kalau nggak salah, lalu di NTT itu. Jadi jelas di sini ada oknum yang bermain dalam jaringan perdagangan orang, ya. Dan dari mana para jurnalis ini mengetahui? Karena para jurnalis ini juga mengikuti berita-berita yang diberikan dan dibocorkan sebetulnya oleh para intel imigrasi. Jadi imigrasi kan juga punya intel ya. Jadi nggak cuma tentara dan polisi punya intel, tapi imigrasi juga punya intel. Jadi mereka mengikuti terus ini para intel imigrasi ini. Cuman kenapa kok pemerintah cuman mengawasi, kok nggak mengusir, mengambil tindakan? Nah, itu nanti lain lagi ceritanya, itu ada cerita lagi. Jadi itu ya, jadi apa yang sedang dilakukan oleh para Rohingya ini sebenarnya adalah, dari sudut pandang kita sebagai bangsa, ini adalah sebuah kolonialisme merayap ya. Bedanya dengan kolonialisme bangsa Eropa itu modusnya berdagang. Kalau mereka ini modusnya mengungsi gitu kan, nggak elit banget kan. Nah, dan apa kita mau menerima hal ini? Saya rasa susah. Saya rasa susah dan tidak ada untungnya ya menerima orang-orang kayak gini. Karena sekarang ya anak bangsa kita sendiri, para bumi putra, para pribumi, itu berjuang untuk mencari penghidupan di negerinya sendiri. Ini begitu luar biasa. Kondisi ekonomi, sosial, politik saat ini kan tidak stabil ya. Bahkan banyak saudara-saudara kita yang harus pergi mencari rezeki jauh dari tanah kelahirannya, menjadi TKI, menjadi TKW di mana-mana, banyak sekali jumlahnya. Harus berpisah dengan keluarga, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan suami, lepas dari akar budayanya. Dan itu suatu kisah sedih sebetulnya, karena negeri kita adalah negeri yang kaya, sumber daya alam maupun sumber daya manusia kita kaya gitu. Cuman ini yang terjadi. Nah, saat kita sedang dalam kondisi seperti ini, ketika para lulusan mencari pekerjaan begitu sulitnya, ketika lapangan kerja begitu terbatasnya, kok kita harus menerima beban baru yang SDM-nya pun mohon maaf kayaknya di bawah bangsa kita ya, rata-rata bangsa gitu ya, SDM-nya orang Rohingya itu ya. Saya bukan menghina, tapi memang begitulah kenyataannya. Nah, prinsip menolong itu kita memang harus kedepankan, prinsip kedaruratan segala macam. Cuman ada batasnya, gitu kan. Kita tidak mungkin memberikan bantuan pada tetangga ketika anggota keluarga rumah kita sendiri sedang kesusahan, bukan begitu kan? Kita bisa tetap menolong semampu kita, tapi ketika mereka melunjak, kita pun juga harus punya sikap. Sebetulnya 2017 pemerintah itu melalui Presiden Jokowi langsung itu sudah tegas menolak kedatangan Rohingya. Tapi apa yang terjadi ketika itu, karena sentimen anti pemerintah sedang tinggi-tingginya, beliau di demo, itu pemerintahnya demo, presiden demo oleh kelompok kanan, lalu
disebutkan sebagai tidak menerima Rohingya berarti presiden ini anti Islam, tidak mau menolong Rohingya berarti presiden ini PKI gitu kan. Jadi diksi-diksi seperti itu yang selalu dilontarkan gitu kan, anti Islam, benci Islam, PKI, padahal yang dilihat adalah kepentingan bangsa gitu kan. Untung kita belum begitu fatal seperti Malaysia. Malaysia menerima 140.000, totalnya 140.000 pengungsi Rohingya yang saat ini mereka sering demo ke Kuala Lumpur untuk minta diberikan tanah dan diberikan pekerjaan. Itu juga yang mereka tuntut dengan di Indonesia sebetulnya, cuman jumlah mereka masih sedikit, nggak sebanyak di Malaysia itu kan. Ya, itunya tadi dari rasa kemanusiaan yang kebablasan itu tadi. Jadi ketika ada pertanyaan mana pemerintah dan angkatan laut dan angkatan udara itu kenapa kok bisa bobol terus, ingat sekarang musim pilpres, sekarang isu itu bisa dimainkan, digoreng dengan mudah ya. Tentu saja pemerintah dan presiden juga trauma dengan tudingan-tudingan ketika 2017 itu. Saya sendiri seorang pengkritik pemerintah gitu kan, silahkan dicek di banyak medsos saya yang lain gitu kan. Saya seorang pengkritik pemerintah, cuman saya proporsional dalam kasus ini karena ini masalah geopolitik Indonesia gitu kan. Nah di saat pilpres seperti ini tidak mungkin seorang pejabat pemerintah langsung berteriak bahwa anti Rohingya, wah nanti langsung digoreng gitu, itu anti Islam, itu PKI itu, jangan dipilih. Seperti itu kan, karena diksi-diksi yang dimainkan seperti itu, yang jadi bumbu penggorengannya seperti itu. Jadi ya serba salah pemerintah sekarang. Namun ada kabar terbaru, alhamdulillah, bahwa diam-diam sekitar mulai minggu ini kayaknya ada operasi khusus dari Angkatan Udara maupun Angkatan Laut untuk menghalau gelombang para Rohingya ini datang ke Indonesia itu ya. Selain karena Ditjen Imigrasi juga sudah mencium adanya TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang. Jadi Rohingya ini sebenarnya juga mereka bukan murni pengungsi, bukan murni orang-orang yang datang semuanya dari Rohingya Bangladesh, itu bukan. Mereka istilahnya pengungsi gelap gitu ya, yang menyamar mencari penghidupan yang lebih baik karena di Myanmar dan di Bangladesh sana sudah tidak ada harapan. Mereka miskin, di sana tidak ada pekerjaan, tidak ada investor masuk ke sana gitu kan, tidak ada industri yang berkembang gitu kan. Yang bisa dilakukan di sana cuma bertani, berladang, sementara jumlah penduduk terus meningkat dan namanya wilayah kan nggak nambah kan. Jadi ya konflik, mereka harus mencari jalan keluar, pergi kemana gitu kan, ke negeri-negeri yang mereka pikir masih bisa menjadi harapan gitu. Tapi dengan cara yang bergelombang seperti itu ya jelas itu kolonialisme itu. Suatu pola kolonialisme, mereka akan menjadi suatu entitas khusus yang berkembang biak terus di negeri-negeri lain, termasuk negeri kita dan tetangga kita di Malaysia, dan sangat berbahaya ini. Dan ada itu di kolom komen kemarin juga ada pertanyaan lucu dari, tapi realistis ya, lucu tapi realistis, dari akun Om Trader. Kenapa tidak dikasih gitu ya? Karena mereka juga kepergok, mereka akan melakukan hubungan suami istri juga di sana, di pengungsian, di tenda-tenda itu, dan akan terus berkembang biak, dan itu berbahaya juga ya bagi keberlangsungan bangsa kita ya, itu ya. Yang paling pertama kali merasakan mungkin orang Aceh ya, cuman lama-lama nanti kan orang-orang lain yang akan terus merayap ini kan. Namanya juga kolonialisme merayap gitu kan. Itu kembali pada orangnya. Misalnya pemerintah memberikan mereka pun kalau mereka nggak mau pakai ya sama aja kan gitu kan. Jadi begitu ya untuk pertanyaan-pertanyaan dari episode pertama. Semoga banyak membantu, dan terus ikuti channel kami, like, comment, and subscribe, dan saran-saran tetap kita
perlukan, kritik juga untuk supaya terus membangun, dan jangan lupa nyalakan loncengnya dan terus di-share. Semoga bermanfaat ini. Wassalam.